Bayang-bayang kematian di savana. Antivenom yang bangkit dari gurun. Bayangkan ini, di bawah terik matahari Afrika yang membara, seorang petani bernama Kwame sedang menyusuri semak belukar di pinggiran desa kecil di Ghana. Tiba-tiba, desis mengerikan menyergap. Seekor mamba hitam, si pembunuh senyap dengan racun neurotoksin yang bekerja lebih cepat dari kilat, menyengat kakinya. Rasa sakit membara seperti api neraka. Lalu kelumpuhan merayap naik, napas tersengal, penglihatan kabur, dan dunia mulai pudar. Setiap tahun, mimpi buruk seperti ini menimpa 5,4 juta jiwa di seluruh dunia, merebut 138.000 nyawa, dan meninggalkan 2,7 juta korban dengan luka abadi. Sebagian besar di negeri-negeri tropis yang miskin, di mana antivenom konvensional hanyalah mimpi mahal dan berisiko. Tapi di balik tragedi ini, sebuah revolusi lahir dari pasir gurun yang sama yang melahirkan unta-unta tangguh. Di laboratorium canggih Technical University of Denmark, dua ilmuwan visioner, Andreas Hogarth Laustsen Kiel, sang pemimpin karismatik dengan semangat global, dan Annel Jungels, insinyur biologi yang teliti seperti pemburu bayangan, telah merajut harapan dari benang-benang tak terlihat. Mereka bukanlah penyihir, tapi alkemis modern. Mengubah nanobody, antibodi super kecil dari keluarga unta dan llama, menjadi senjata pamungkas melawan 17 dari 18 spesies ular, mematikan Afrika termasuk kobra ganas mamba, mematikan dan rinkhals licik yang racunnya menyebabkan kelumpuhan instan dan kegagalan napas. Bayangkan nanobody ini sebagai prajurit mini yang tak kenal lelah. Berukuran seperenam antibodi biasa, stabil seperti batu karang di badai, dan mampu menempel pada molekul racun dengan kekuatan magnet super. Tidak seperti antivenom lama yang diekstrak dari darah kuda raksasa, mahal, rumit, dan sering memicu reaksi alergi ganas. Campuran 8 nanobody ini diproduksi di pabrik sel, seperti roti di oven, murah, aman, dan siap tempur dalam hitungan jam. Bisa ular ini mengandung neurotoksin kuat yang bekerja cepat, ujar Annel Jungels. Suaranya penuh urgensi, seolah-olah ia sedang berbisik rahasia kematian itu sendiri. Mereka menyebabkan kelumpuhan dan gagal napas, tapi nanobody kami menangkapnya sebelum sempat menyerang. Ujian pertama mereka brutal seperti medan perang. Di lab yang dingin, racun dari ular-ular itu disuntikkan ke tikus-tikus tak berdaya, mensimulasikan gigitan liar di savana. Hasilnya, campuran nanobody menetralkan racun sepenuhnya dari 17 spesies, menyelamatkan nyawa dalam simulasi pasca gigitan dari 6 jenis paling mematikan, dan bahkan mengurangi kerusakan jaringan yang biasanya meninggalkan korban cacat seumur hidup. Belum sempurna, efektivitasnya sedikit lebih rendah jika diberikan setelah racun sudah menyebar. Tapi ini adalah terobosan, antivenom universal yang tak lagi terikat pada satu spesies. Siap dikirim ke desa-desa terpencil tanpa drama imunologi yang mematikan. Kami ingin menciptakan antivenom yang lebih luas cakupannya, lebih aman dan lebih mudah diproduksi, tegas Andreas, matanya berbinar seperti bintang di malam gurun. Kami tidak lagi bergantung pada pengambilan antibodi dari hewan. Kita bisa memproduksi dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas. Dan di balik kata-katanya, ada panggilan moral yang mengguncang. Kami memiliki tanggung jawab global untuk membantu memecahkan masalah ini. Antivenom kami berpotensi mengubah cara dunia menangani gigitan ular. Sekarang, bayang-bayang kematian di savana mulai pudar. Dalam 1-2 tahun, uji coba pada manusia bisa dimulai jika dana mengalir seperti sungai Nil. Jika berhasil, ini bukan sekadar obat. Ini adalah perisai bagi jutaan Kwame di Afrika dan Asia, mengubah gigitan ular dari vonis mati menjadi cerita selamat yang epik. Dari gurun unta hingga lab Denmark, sebuah narasi baru terbentuk, di mana racun yang mematikan dikalahkan oleh kecerdasan manusia, dan harapan merayap kembali, satu denyut napas demi satu. Siapa sangka, penyelamat terbesar bagi hutan belantara datang dari hewan paling tenang di bumi.